adik-adik, apa kabarnya nih? Tentunya pasti kalian lagi baik kan? Nah, semuanya perkenalkan, nama aku Kak Vidi. Di sini aku bakal nemenin adik-adik semua untuk lebih mengetahui lagi seputar pengetahuan umum kelas 3. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih bahwa pembelajaran pengetahuan umum ini tuh bakal seru banget. Kita bakal belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Materi yang akan kita bahas kali ini terkait dengan banyaknya keberagaman budaya di Indonesia. Ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan masih banyak lagi. Nah, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, sudah seharusnya adik-adik menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, udah itu menggunakan masker, dan rajin untuk mencuci tangan. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, hari ini alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu kalian dapat mengetahui apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu dari pulau manapun itu. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, siapa yang nggak tahu sih Provinsi Sumatera Barat? Ibu kotanya itu yaitu dari Padang. Nah, kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat dimulai dari rumah adatnya, yaitu rumah adat Gadang. Bisa kalian lihat ya, ini. Nah, lalu ada tariannya, yaitu pesambahan, tari piring, tari payung, dan tari indang. Bisa dilihat juga di sini ada tari piring. Nah, setelah itu, bahasa yang digunakan itu salah satunya bahasa Batak dan bahasa Melayu, dialek Mandaling. Pakaian adat mereka itu yang ada adalah bundo kanduong. Bisa dilihat ya di sini. Tuh, pasti biasanya pakaian adat ini tuh suka dipakai buat pengantin untuk menikah, dan juga makanan khas Padang itu pastinya enak-enak banget dong. Selanjutnya ada kuis nih terkait dengan Indonesia terdiri atas berbagai suku. Oleh karena itu, kita harus memupuk rasa apa coba? Persatuan, permusuhan, persaingan, perpecahan. Siapa ya? Iya, bener banget. Pastinya persatuan dong yang pertama ya. Karena kalau misalnya tidak adanya persatuan, Indonesia itu akan terpecah belah. Terlebih lagi kebudayaan yang ada di Indonesia itu banyak dan beragam. Jadinya kita harus adanya rasa persatuan. Oke, next. Kita lanjut. Nah, ini ada dari Provinsi Sumatera Selatan. Dari kebudayaan Sumatera Selatan itu adanya rumah adat yang bernama Rumah Limas. Dengan tarian gending Sriwijaya, tarian tanggai, dan tari erai-erai. Tidak lupa baju adatnya, yaitu aesan gede. Bahasa daerah yang digunakannya itu Ogan dan Panesak sebagai salah satunya. Bisa dilihat ya di sini rumahnya, ada rumah adat Limas, tariannya, dan pakaian adat. Dan ada juga salah satu senjata, yaitu keris. Selanjutnya ada kuis lagi nih. Yang pertama ya kita bacain sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar ideologi negara. Yang ketiga ada alat pemersatu bangsa dan kebudayaan nasional. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia ditunjukkan pada nomor yang mana? Ayo. Ayo adik-adik pada tahu gak? Jawabannya yaitu 1, 2, dan 3. Ya, sebagai alat pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar ideologi negara dan alat pemersatu bangsa. Itu ya fungsi dari Pancasila bagi Indonesia. Nah, selanjutnya ini dia Provinsi Jawa Barat. Kita sebagai warga Bandung khususnya, kita beralih ke Pulau Jawa dulu ya, tepatnya Jawa Barat. Rumah adatnya yaitu Imah Badak Helai. Lalu tarian khasnya itu ada tari buyung, tari bondan,
dan tari gambyong. Pakaian adat khas Jawa Barat ada pangsi dan kebaya Sunda. Nah, ini tuh suka dipakai buat sama anak-anak SD, SMP, ataupun SMA kalau ke sekolah. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih? Kebaya ya, kebaya. Pasti kan kalian udah tahu kan kebaya itu kayak gimana. Nah, ada bahasa yang digunakan, itu tuh ada bahasa Sunda, bahasa Cirebon, dialek Melayu. Selanjutnya ada kuis lagi nih. Indonesia memiliki keragaman bahasa daerah, tetapi tetap memiliki bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan tersebut digunakan sebagai bahasa pergaulan di sekolah dan instansi resmi lainnya. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa apa? Ayo, kalian tinggal di mana? Di negara apa? Indonesia lah pastinya. Selanjutnya, ada daerah istimewa Yogyakarta. Kebudayaan khas daerah di Yogyakarta ini yaitu rumah adatnya, ada bangsal kencono. Baju adat yang digunakannya itu ada kebaya belenggu dan surjan. Bahasa daerah yang digunakannya adalah bahasa Jawa, dialek Jogja Solo. Tidak lupa tarian daerah Jogja yaitu tari Satrio Watang, tari Serimpi, dan golek menak. Susah-susah ya dalam penyebutan namanya karena pastinya kan orang-orang sana itu emang bahasanya bagus gitu kan, suka Jawa, dari Jawa gitu. Sama ini dia rumah adatnya Bangsal Kencana, Bangsal Kencono. Selanjutnya ada Provinsi Kalimantan. Wah, Kalimantan ini yang bakal jadi ibu kota Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih dulu dari pulau yang satu ini tuh, Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, yang memiliki rumah adat Bubungan Tinggi, baju adat Banjarmasin ini ada 4 diantaranya Bagajah, Gamuling, Baular, Lulut, dan Baamar Galung Pancar Matahari. Tariannya ada tari Radap, Rayu, dan Babangsai salah satunya. Bahasa yang digunakannya itu adalah dialek Banjar Kuala dan dialek Banjar Hulu. Tari bangsa kembang yang ada di gambar ini sama rumah adatnya, rumah Banjar Bubungan Tinggi. Ini dia pakaian adatnya dan alat tradisionalnya. Nah, selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini adalah daerah dari bahasa pengantar masyarakat Kalimantan Timur umumnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Disebut sebagai bahasa Banjar Samarinda. Nah, rumah adat Samarinda adalah rumah adat Lamin dan Kustin merupakan pakaian adat daerah. Nah, ini dia pakaian adat daerahnya itu Kustin. Nah, selanjutnya tarian adat Kalimantan Timur itu diantaranya tarian ngelewai, tarian kencet, dan tarian kejian. Ini sebagai di salah satu contohnya ada tari gong ya. Selanjutnya ada kuis lagi. Mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing merupakan keragaman yang menunjukkan adanya perbedaan A. Suku, B. Kegemaran, C. Jenis kelamin, D. Agama. Ayo, adik-adik pada tahu gak nih? Siapa ya? Ada yang bisa jawab sebelum kakak kasih tahu jawabannya? Nah, bener banget tuh, suku. Nah, selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Selatan. Kita beralih ke daerah Sulawesi Selatan. Daerah yang beribu kota Makassar tersebut menggunakan bahasa Bajo.
atau Bonerate dan Bugis. Rumah adat khas Tanah Toraja adalah tongkonan, disertai baju adat bodo menjadi khas daerah Toraja ini. Tarian adat yang paling terkenal di Sulawesi Selatan adalah tari kipas, tari patenung, dan mak geluk. Dilanjut ada Provinsi Sulawesi Utara. Kota yang beribu kotakan Manado ini menggunakan bahasa Manado atau bahasa Mangondo salah satunya. Tidak lupa rumah adat Waluangko menjadi rumah adat di Sulawesi Utara. Pakaian adat Sulawesi Utara adalah Tonas Wangko dan Welian Wangko. Tarian Sulawesi Utara ini diantaranya ada tari malengket, tari tempurung, dan tari gunde. Nah, dilanjut ada Provinsi Papua Barat. Berikutnya ada Papua Barat yang ibu katakan Manokwari. Ini menggunakan bahasa Abun menjadi salah satu bahasa yang digunakan di daerah Manokwari dan sekitarnya. Kaki Seribu adalah rumah adat yang menjadi khas dari bangunan daerah Manokwari tersebut. Tidak lupa pakaian daerah yang digunakan adalah ewer. Tarian yang ada di Papua Barat ada tarian tumpu, tarian yospan, dan tari suanggi. Oke, selanjutnya ada dari Provinsi Papua Timur yang terakhir ini adalah Papua Timur yang beribu kotakan di Jayapura menggunakan bahasa Airoran salah satunya untuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal di sana. Rumah adat yang ada di sana adalah Kariwari serta dengan pakaian adatnya di sana yaitu Koteka. Tari yang ada di Jayapura ini tuh adalah tari Awai Jale, Rile Jale, tari Wutukala, dan tari Antoroni. Nah, adik-adik, kita udah belajar banyak banget kan? Udah tahu bahasa yang digunakan di tiap provinsi. Udah gitu kita tahu juga apa aja rumah adatnya, ada juga senjata tradisionalnya, udah itu tariannya, udah gitu ada lagi pakaian adat, dan masih banyak lagi yang adik-adik ketahui. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya untuk adik-adik di sekolah nanti. Kakak cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Sampai ketemu.